Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan lagi di dalam membaca kitab Syarah Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Syarah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita kemarin masih di dalam pembahasan taqsimun nususis sifat wa tariqatun nas fiha. Pembagian nas Al-Quran dan As-Sunnah yang berkaitan dengan sifat Allah Azza wa Jalla atau secara umum, dan bagaimana manusia di dalam bersikap di dalamnya. Kemarin kita telah sebutkan bahwasanya Al-Quran, nas itu terbagi menjadi dua. Ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Yang muhkam itu apa? Yang maknanya jelas, yang maknanya dapat dipahami, ya. Yang dia mattadhaha lafzuhu wa ma'nahu, yang lafadznya jelas dan maknanya jelas. Kemudian ada yang mutasyabih. Mutasyabih itu kemarin kita sebutkan terbagi menjadi dua, ya. Apa kemarin mutasyabih? Yang mutasyabih yang diketahui hakikatnya, diketahui maknanya, yaitu adalah tasyabuh nisbi. Yang ini adalah kemarin sebenarnya diambil dari firman Allah Ta'ala surat Al-Imran. Kemudian ada yang mutasyabih, akan tetapi dia tasyabuh tentang hakikatus syai', hakikat sesuatu atau hakikat tentang kaifiyat sifat Allah Azza wa Jalla dan ahwal al-ghaib, yang mana sebenarnya ini dia adalah asar daripada ikhtilaf para ulama di dalam memahami waw yang ada pada surat Al-Imran. Allah berfirman, wa ma ya'lamu ta'wilahu, ya, wa ukhra mutasyabihat. Sebagian daripada ayat-ayat itu apa? Mutasyabihat. Orang-orang yang dia hatinya di dalamnya terdapat penyimpangan, dia akan ikuti mutasyabihat tersebut tanpa didasari dengan ilmu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu, tidak ada yang mengetahui ta'wilnya. Ya. Tidak ada yang mengetahui apa? Ta'wilnya kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Warrasikhuna fil ilmi, dan orang-orang yang ilmunya rasikh, yang ilmunya kokoh, yang ilmunya dia nancap di dalam hatinya, yang telah nancap di dalam jiwanya, dia juga mengetahui tentang apa? Ta'wilnya. Maksudnya apa? Tafsirnya. Berarti di sini kalau kita katakan waw di sini adalah waw ataf, mutasyabih bimana ish? Ma yakhfa ma'nahu, ya, ala ba'd duna ba'd, yang maknanya itu samar atas sebagian orang tanpa sebagian yang lainnya. Artinya sebagian orang yang belum belajar dia tidak paham mutasyabih menurut dia, tapi menurut orang-orang yang ilmunya rasikh, yang ilmunya kokoh, maka dia memahami daripada ta'wilnya atau tafsirnya. Paham? Maka di situ berarti ta'wil maknanya tafsir. Paham ya? Kemudian adapun kalau waw kita katakan istinafiyah, berarti
makna daripada ayat apa? Tidak ada yang tahu ta'wil mutasyabih kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka dimaksud di sini adalah mutasyabih apa maknanya? Tentang kunhu sifat. Kunhu itu adalah hakikat. Ya, hakikat daripada kaifiyat sifat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana keadaan daripada gaib yang Allah Azza wa Jalla tidak kabarkan, itu tidak ada yang tahu hakikatnya. Naam, tidak ada yang tahu kaifiyatnya yang dikabarkan di dalam Al-Quran kecuali siapa? Allah Azza wa Jalla. Dan ini memang betul, paham ya? Dan memang apa? Kita tidak dibebani untuk memahami hal tersebut. Kita tidak dibebani untuk memahaminya. Ini memang ilmunya indallah, ilmunya di sisi Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Baik. Berarti ada nggak mutasyabih kesimpulannya dalam Al-Quran? Hah? Kita tanya dulu makna mutasyabih apa? Ya. Kalau mutasyabih daripada maknanya apa namanya? Sebagian orang yang pahami bahwasanya Al-Quran itu tidak jelas maknanya, maka nggak ada. Ya. Atau kalau dikatakan mutasyabih itu adalah perkara yang naam samar bagi sebagiannya dan sebagian lainnya, itu ada. Tapi namanya mutasyabih apa? Nisbi. Tasyabuh nisbi. Kenapa dikatakan nisbi? Karena secara hakikat sudah dipahami. Paham ya? Hakikatnya. Jadi dalam Al-Quran kesimpulannya itu tidak ada yang namanya perkara mutasyabihat yang hakiki, adanya nisbi. Apa? Nah itu. Itu yang dibebani di dalam syariat kita. Adapun tentang takwil apa namanya mutasyabih yang kedua yang tentang kunhuhu, ya tentang kaifiyat Allah Azza wa Jalla, tentang kaifiyat sifatnya, itu memang kita tidak dibebani, jadinya kita nggak bahas. Kita tidak paham? Ada pertanyaan? Khalas. Lanjut. Tahrir al-qaul fi nusus min haitsul wuduh wal iskal. Ini ya sekarang ya. Tahrir apa artinya tahrir? Hah? Hah? Bukan. Tahrirul qaul. Apa tahrir artinya? Tahqiq. Intinya ini adalah kesimpulan daripada pembahasan yang telah dibahas daripada sebelumnya, daripada pendapat-pendapat sebelumnya, tapi yang telah ditahrir, yang telah diteliti lagi, yang telah direvisi, dan inilah yang telah fix, artinya yang telah betul-betul paten. Ya, tahrir itu telah direvisi, artinya telah betul-betul dipahami lagi dengan baik. Naam, jadilah telah ditahrir namanya ucapannya. Tahrirul qaul fin nusus, tahrir ucapan atau pendapat fin nusus yang berkaitan dengan pendapat nas Al-Quran yang ditinjau dari al-wuduh wal iskal, dari sisi jelas atau tidak jelasnya Al-Quran. Innal wuduh wal iskal fi nusus syar'iyyah amrun nisbiyun. Tuh. Sesungguhnya perkara jelas dan tidak jelasnya di dalam nas syar'iyyah itu perkara yang nisbi. Perkara yang tidak pasti, perkara yang idofi, ya, bukan perkara yang hakiki. Karena hakikatnya semuanya dapat dipahami Al-Quran. Ya. Hakikatnya semuanya dapat dipahami Al-Quran itu. Nah, makna-maknanya yakhtalifu fihi an-nas bihasabil ilmi wal fahmi, yang mana di dalam nusus syar'iyyah manusia berbeda pendapat, ya berbeda di dalam memahaminya, berbeda di dalam
pemahaman mereka ditinjau dari sisi ilmunya dan pemahamannya. Faqad yakunu mushkilan inda syakhsin ma huwa wadihun inda syakhsin akhar. Ya, terkadang apa? Nas tersebut mushkilan inda syakhsin. Menjadi muskilah, tidak paham, samar di sisi satu manusia, dan juga terkadang dia wadih, maknanya jelas di sisi yang lainnya. Ya, di sisi kita jelas, di sisi orang yang belum belajar belum jelas. Naam. Fal wajib, maka yang wajib endal iskal, ketika ada perkara yang muskal, yang belum dipahami, ittiba'u ma sabaqa min tarki ta'arud lahu wa takhabbutu fi ma'nahu. Maka kewajiban kita itu adalah mengikuti arahan yang sebelumnya. Apa? Min tarki ta'arud lahu, tanpa kita kita harus meninggalkan at-ta'arud. Apa ta'arud kemarin? Nah, Rizky udah senyum-senyum, ini bahaya. Akan keluar tuh, coba dia berubah. Ta'arradu ya ta'arradu. Dia saling memberikan pendapatnya masing-masing terhadap ya yang ada. Bahasa Indonesianya apa ya yang baik ya? Kurang begitu bagus bahasa Indonesianya. Saling bukan. Ya, bagaimana caranya? Memang ada ta'arud itu menentang. Jadi betul-betul dia itu ketika nggak tahu, dia iskal, maka yang pertama dia tinggalkan perkara demikian. Jangan dia ta'arud di dalam maknanya, jangan dia berasumsi sendiri gitu ya. Atau khabbut fi ma'nahu. Atau ta'arud bisa dikatakan jangan dia menolak gitu ya. Kemudian takhabbut fi ma'nahu, dan dia serampangan di dalam memaknainya, berasumsi sendiri. Oh, ini menurut saya ini, menurut saya itu, enggak boleh, ya. Naam. Ya, kita tidak boleh tentang, kita tidak boleh takhabbut. Apa takhabbut? Serampangan. Ya, takhabbat. Tidak boleh serampangan di dalam memaknai nas yang belum kita paham maknanya. Naam. Amma min haitsu waqi'un nusus syar'iyyah, adapun kalau ditinjau dari hakikat yang ada pada nas-nas syar'i, falaisa fiha bihamdillah ma huwa muskilun. Maka di dalam nas syar'i tidak ada sedikit pun alhamdulillah perkara yang tidak bisa dipahami. Ya, perkara yang muskil, yang bermasalah, la ya'rifu ahadun minan nas ma'nahu, yang mana perkara tersebut sampai satu pun manusia tidak memahaminya, enggak ada. Pasti ada yang memahaminya. Naam. Fima ahamma yuhimmuhum min amri dinihim wa dunyahum, daripada perkara-perkara yang yang penting dari perkara agama mereka atau perkara dunia mereka. Insyaallah ini semua dapat dipahami. Tidak ada yang tidak bisa dipahami. Li'anna al-Qur'an li'anna Allah azza wa jalla wasafa al-Qur'an bi annahu nurun mubin. Karena Allah azza wa jalla mensifati Al-Qur'an bahwasanya Qur'an itu adalah nurun mubin, cahaya yang jelas. Wa bayanul linnas, dan penjelasan untuk para manusia. Maka ketika ini bantahan untuk mereka, ketika kita tidak memahami daripada nas yang berkaitan dengan sifat Allah azza wa jalla, kemudian kita berasumsi sendiri, atau kita katakan oh ternyata ini kayaknya bukan ini maksud Allah ini kayak gini, oh ini bukan kayak gini, ini maksud Allah kayak gini, atau kita kayak gitu, maka itu menyelisihi daripada ketentuan Allah azza wa jalla yang telah mensifati Al-Quran dengan sifat nurun mubin,
cahaya yang jelas. Bayanul linnas, penjelasan untuk bagi seluruh manusia. Karena tidaklah dalam setiap mushaf, ya safhahnya, lembarannya, melainkan di situ terdapat nama Allah Azza wa Jalla, ada sifatnya di situ. Kalau dikatakan sifat Allah Azza wa Jalla terkait gini, oh ternyata bukan kayak gini, ditakwil seenak jidat, maka berarti apa? Banyak Al-Quran yang tidak jelas, banyak Al-Quran yang sulit untuk dipahami kalau kayak gitu. Paham ya? Makanya sudah betul kaidah Ahlussunnah wal Jamaah ibqa'un nusus ala zahiriha. Dan Al-Quran juga adalah furqan, pembeda antara al-haq dan al-batil. Wa annahu anzalahu tibanan likulli syai', Allah Azza wa Jalla menurunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Wa hudan wa rahmah, sebagai petunjuk dan rahmat. Wa hadza yaqtadi an la yakuna fin nusus ma huwa mushkilun. Maka sifat-sifat ini memberikan konsekuensi kepada kita semua, alla yakuna fin nusus ma huwa mushkil. Tidak ada sedikit pun di dalam nas Al-Quran dan Sunnah yang dia muskilah dengan iskal yang hakiki, muskilah permasalahan yang tidak dapat dipahami dengan hakiki, enggak ada. Naam, bihasabil waqi' bihaitsu la yumkinu ahadan minal umma ma'rifatu ma'nahu. Maksudnya apa? Kalau ditinjau dari realita yang ada, di mana tidak ada satupun dari umat, ya satupun orang dari umat yang dia tidak paham maknanya, itu enggak mungkin. Paham ya? Artinya apa? Konsekuensi daripada sifat Al-Quran Al-Mubin, Furqan, Nurun, Hudan, Tibyanan likulli syai', itu adalah pasti makna Al-Quran seluruhnya dapat dipahami. Mafhum? Tidak mungkin tidak dipahami. Walaupun hanya satu orang yang memahami, termasuk itu telah dipahami. Tidak muskil, iskal hakiki. Ya, tidak tasyabuh, mutasyabih hakiki lah. Mafhum? Ini untuk membantah mereka bahwasanya sebagian mereka ada yang mengatakan ya kita serahkan sama Allah Azza wa Jalla, kita kurang tahu ini mana. Maksudnya apa? Nanti kita akan ada asarnya ya. Nah, di sini insyaallah nanti ketika berlangsung ke kitab berikutnya insyaallah akan ada dampak dari pemahaman kita dengan memahami ini dengan baik ya. Nanti akan terus berkesinambungan sebagaimana silsilah nahwu gitu kan. Terus naik. Nah. Baik. Bentar. Adapun penjelasan tentang mutasyabihat, tentang muhkam dan yang lainnya, kemudian tentang bagaimana takwil, insyaallah nanti kita akan jelaskan di dalam kitab yang akan datang. Ya, insyaallah kitab berikutnya lebih jelas. Ya, lebih rinci maksudnya. Sekarang ini kita diperintahkan untuk memahami sebenarnya lebih simpel daripada yang ana paparkan ke antum, yaitu apa? Di Al-Quran itu ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Tapi tasyabuhnya tasyabuh nisbi, bukan hakiki. Artinya semua bisa dipahami. Paham ya? Auli di takrib tadmuriyah. Ya. Nah. Kemudian berikutnya makna radd wa ta'wil wa tashbih wa tamtsil wa hukmu kullin minha. Sekarang kita akan beralih kepada makna radd. Apa sih makna radd? Ta'wil, tashbih, tamtsil, dan hukum daripada setiap yang telah disebutkan ini. Baik. Sebentar ya. Ar-raddu bimakna at-takdzib wal inkar. Dia mendustakan dan mengingkarinya. Nah, nanti ahlul bid'ah ini kebanyakan mereka dari kalangan orang-orang yang mu'attilah, dia bukan
rad, bukan menolak. Ya, mereka tidak menolak. Kalau mereka menolak, kafir mereka, keluar dari Islam. Tapi mereka lebih licik daripada itu. Makanya dikatakan mu'attilah, mentaktil. Dia mentaktil apa? Mengingkari atau mengosongi daripada makna sifat yang Allah Azza wa Jalla kabarkan kepada kita. Dan tidak menolak, tidak rad nusus, enggak. Tapi apa? Radul ma'na. Dan itu bukan rad secara murni, tapi sarful ma'na. Tahrif nanti. Ini ntar liciknya dia di sini mainnya mereka. Nanti kita akan jelaskan. Rad adalah takdzib dan ingkar. Nah, kalau takdzib ingkar kafir. Naam. Mislu an yaqula qail, seperti ada seorang yang berkata, laisa lillahi yadun. Tidak ada bagi Allah Azza wa Jalla tangan. La haqiqatan wala majazan, tidak secara hakiki, tidak secara majazi. Wa huwa kufrun, ini kafir. Li'annahu takdzibun lillah wa lirasul. Karena ini merupakan dia pendustakan dan mengingkari Allah dan Rasulnya dari kabarnya. Ya, Allah mengatakan, Allah berfirman, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Apa yang menghalangimu, mencegahmu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Allah kabarkan tangan, gitu kan? Cuma mereka nggak terima. Ini nggak tangan. Kalau kita tetapkan bagi Allah punya dua tangan, apa bedanya sama kita? Kata mereka gitu. Maka kita katakan ini maknanya kuwah, ini maknanya mulk, gitu ya. Ini maknanya kudrah. Karena kalau rad kafir. Ini liciknya mereka. Mereka itu apa? Niatnya tanzih. Sebagiannya ya Asy'ari. Asy'ari niatnya apa? Tanzihullahu azza wa jalla amma la yaliqu bih. Anil uyub. Dia tujuannya sebenarnya ingin membersihkan, mensucikan Allah azza wa jalla dari perkara-perkara yang kurang. Tapi tanzihnya kebablasan sampai takwil, taktil. Makanya Ahlussunnah apa? Memiliki kaidah yang sangat baku, isbatu bila tamtsil, tanzihun bila ta'til. Itu kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita isbat bila tamtsil, kita tetapkan sifat tanpa kita serupai dengan makhluk. Dan kita tanzihun bila ta'til, kita tanzih sucikan Allah Azza wa Jalla tanpa harus menolak sifatnya. Berbeda dengan Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka ta'til, tanzih, bita'til. Dan berbeda dengan orang-orang musyabbihah yang mereka apa? Isbat bi tamtsil. Ahlussunnah pertengahan dari segala sisi. Di antaranya dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ini. Kita kemarin jelaskan dalam kitab Syarah Salafin al-Jaddah tentang perkara demikian. Nah. Baik. Kemudian wa ta'wil. Nah, sekarang ta'wil. Ta'wil di sini ya kawan, maknanya at-tafsir. Maknanya apa? At-tafsir. Al-murad bihi huna tafsir nusus sifat bi ghairi ma aradahu Allah biha wa rasuluh. Ya. Maksud di sini adalah, di sini sebenarnya masih agak sedikit mutasyabih ya. Agak sedikit rancu di dalam ta'bir di sini. Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Kita baca dulu penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullah. Yang dimaksud ta'wil di sini, tafsir di sini adalah ya, tafsirun nususis sifat, dia mentafsirkan nas sifat bi ghairi ma arada Allah biha wala rasuluh, dengan tafsir yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Berarti artinya apa? Tahrif. Nanti takwil punya 3 makna. Takwil punya berapa? 3 makna kita akan sebutkan. Ini udah ditulis nih. Makna pertama itu. Masih cukup nggak ya waktunya?
Cukup insyaallah ya. Bi khilafi ma fassarahu bihi shahaba wa tabi'una lahum bi ihsanin. Dan juga berbeda dengan yang ditafsirkan oleh sahabat, oleh tabi'in, artinya orang-orang yang mengikuti sahabat dengan pengikutannya baik, dengan pengikutan yang baik. Ya. Maksudnya bagaimana ini? Bagaimana maksudnya ini? Maksudnya gini. Ta'wil itu ada 3 makna. Ada berapa makna? 3. Makna pertama, ta'wil bima'na at-tafsir. Ta'wil bima'na at-tafsir. Tafsir itu apa? Maknanya? Tafsir itu maknanya huwa tawdihul kalam bidikri ma'nahul muradu bih. Ini dikatakan oleh Syekhul Islam dalam kitab Tadmuriyah. Ya, tafsir maknanya tawdihul kalam, menjelaskan kalam bidikri ma'nahul muradu bih, dengan menyebutkan makna yang dimaksud, dengan menyebutkan makna yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya walaupun makna tersebut ketika kita menjelaskan kalamnya itu mau dia sesuai dengan zahir nusus atau tidak sesuai dengan zahir nusus, yang penting ada dalil yang menunjukkan hal tersebut, maka dia maknanya apa? Tafsir. Kenapa? Nanti sebenarnya ntar yang ketiga kan tahrif kan? Tahrif itu ntar terbagi 2 kayak kemarin udah kita jelasin kan? Tahrif itu ada yang tahrif mazmum, ada yang mamduh dalam usul fikih. Yang mazmum dia tahrif dengan seenak jidat tanpa dasar ilmu. Adapun yang mamduh adalah tahrif yang memang dia itu apa? Ada dalil yang menunjukkannya, dan nanti ujung-ujungnya kembali ke tafsir. Karena tafsir maknanya tawdihul kalam bi dzikri ma'nal murad minhu. Kita menjelaskan kalam dengan menyebutkan makna yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mafhum? Itu pertama. Dalilnya mana? Di antaranya ucapan Nabi SAW li Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamilah Ibnu Abbas ilmu agama dan ajarilah Ibnu Abbas at-ta'wil, ay at-tafsir. Makanya jadi imam dalam tafsir Ibnu Abbas. Karena didoain oleh siapa? Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada ucapan Ibnu Abbas, ini Anda nukilkan dalam kitab Taqrib dan Muriyah. Ana minar rasikhina fil ilmi alladzina ya'lamuna ta'wilah. Kata Ibnu Abbas apa? Saya merupakan termasuk orang-orang yang ilmunya kokoh, yang mengetahui ta'wil daripada Al-Quran. Ini ketika menjelaskan surat Ali Imran yang kemarin. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Kata Ibnu Abbas, ana minar rasikhina fil ilmi alladzina ya'lamuna ta'wilah. Paham ya? Nah. Nanti sabar, kita takjil di kitab yang akan datang. Takjil bukan ta'jil ya. Ajjala sama ajjala beda. Kalau ajjala mananya apa? Kita segerakan. Ta'jil. Ta'jil itu bukan makanan, tapi menyegerakan. Beli ta'jil yuk. beli yang disegerakan. Tapi ini udah jadi apa? Urfiyah ya, istilah urfiyah. Indonesia ta'jil ya makanan gitu kan, makanan ringan. Tapi jadi kita nggak bisa salahkan juga gitu, terkadang gitu. Takjil. Orang Indo gitulah. Kemudian kalau takjil kita kita tunda, ya, kita akhirkan, kita tunda. Ajjala namanya yu'ajjil, ta'jil. Insyaallah nu'ajjil fi al-kitab al-qadim. Baik. Itu yang pertama ya ikhwan. Kemudian yang kedua, ma'alul kalam ilal haqiqah. Ini makna ta'wil yang kedua, ma'alul kalam ilal haqiqah. Baru dengar antum ya? Apa maknanya ma'alul kalam ilal haqiqah? Ay marji'ul kalam
ilal haqiqah, kembalinya kalam kepada hakikatnya dia, kepada hakikat maknanya dia. Dan ini terbagi dua, ikhwan. Tidak ada di situ. Antum perhatikan, adakah di situ? Tidak, antum perhatikan anak. Jadi ma'alul kalam atau marji'ul kalam ilal haqiqah itu terbagi dua. Ada yang sifatnya khabariyah, ada yang thalabiyah. Kalau khabariyah, itu dia namanya apa? Haqiqatus syai'. Tafsir mana atau ta'wil mananya haqiqatus syai', al-mukhbar anhu. Tapi kalau thalabiyah nanti kita akhirnya ya, kita ngambil yang satu ini dulu. Ta'wil maknanya ma'alul kalam ilal haqiqah. Kalau sifatnya kalamnya berupa khabariyah, maka dia maknanya apa? Al-haqiqah allati atau haqiqatu syai' al-mukhbar anhu. Hakikat sesuatu yang dikhabarkan. Contohnya di sini dalam Al-Qur'an. Hadza ta'wil. Hadza ta'wilu ru'yaya. Ini adalah ta'wil ru'yaya, ya, ta'wil mimpiku, kata Nabi Yusuf kepada bapaknya. Min qablu, yang dulu saya ceritakan, qad ja'alaha rabbi haqqan, sungguh telah direalisasikan oleh Rabbku, kata Nabi Yusuf. Maksudnya ta'wil di sini apa? Haqiqah asy-syai' al-mukhbar anhu, hakikat dari sesuatu yang dikhabarkan dulu sama Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf berkata apa? Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai bapakku, sesungguhnya saya melihat ahada asyara, ada 11 bintang dan bulan, gitu kan? Yang mereka, saya melihat mereka sujud kepada saya. Kata Yusuf kayak gitu, paham ya? Itu dikabarkan oleh Nabi Yusuf kepada bapaknya. Mafhum? Kemudian berkata lagi di ayat setelahnya yang sangat panjang, hadza ta'wilu ru'yaya. Wahai bapakku, ini adalah takwil daripada mimpiku yang dulu. Maksudnya apa? Hakikat mimpiku yang dulu, yang saya kabarkan dulu. Qad ja'alahu atau qad ja'alaha rabbi haqqan, telah dijadikan hak oleh Rabbku, telah terrealisasikan. Atau contoh yang lain di sini, hal yang duruna illa ta'wila. Ini hal di sini maknanya ma. Ya, mereka orang-orang kafir tidaklah menunggu melainkan ta'wilah. Apa ta'wilah? Apa tadi? Hakikat yang dikabarkan dari sebelum ayatnya. Ya, ayat sebelumnya mengabarkan kepada kita semua, kepada orang-orang kafir bahwasanya apa? Azab Allah adalah azab yang pedih, bahwasanya di hari kiamat gini gitu kan? Mereka ada yang enggak beriman, mereka kafir, maka kata Allah, hal yang duruna illa ta'wila. Mereka tidak menunggu, melainkan yang mereka tunggu adalah ta'wil, hakikatus syai', hakikat daripada yang dikabarkan yang nanti akan terjadi di hari kiamat. Mafhum? Itu ma'alul kalam ilal haqiqah, marji'ul kalam ilal haqiqah. Ini banyak di Quran ya. 6. Jadi ta'wil di sini maknanya bukan tafsir. Tidaklah mereka nunggu kecuali tafsir. Tafsir apa? Ya, ada ta'wil, ini adalah tafsir dari mimpiku. Ya, bukan. Tafsir yang lain ada nanti, ya. Paham ya? Nah, ini sedikit contoh daripada ma'alul kalam ilal haqiqah. Adapun yang thalabiyah, yang sifatnya thalabiyah nanti kita akan takjil di dalam kitab yang akan datang. Ini hanya sedikit gambaran. Kemudian terakhir, ta'wil bimana tahrif. Sebelum kita lanjut ke tahrif, ana sedikit jelaskan dua makna yang inilah yang ma'ruf indal ulama. Al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Atau yang mutaqaddimin kita katakanlah. Ini adalah makna tafsir atau ta'wil yang ma'ruf, yang telah diakui oleh para ulama terdahulu. Maka mereka ketika mengatakan ta'wil, tafsir atau ma'alul kalam ilal haqiqah. Dan kebanyakan para ulama di dalam kitab-kitab tafsir seperti At-Tabari dan semisalnya, ta'wilu hadhil ayah. Ta'wil ayat ini maksudnya apa? Tafsir ayat ini. Tawdihu al-kalam bi dzikril ma'nal murad bihi.
Mafhum? Nah, adapun yang ketiga, yang ketiga ini yang dia at-tahrif itu sebenarnya oleh orang-orang mutaakhirin yang mereka tujuannya ingin tahrif Al-Qur'anul Karim tapi menggunakan lafaz takwil supaya apa? Supaya ketika orang mendengar ini kupingnya enggak langsung nolak gitu. Oh, ini takwil. Oh, ini takwil, maksudnya tafsir gitu. Paham ya? Itu tujuan jelek ya, tujuan jelek mereka di dalam memaknai takwil di mana tahrif atau tahrif menamai tahrif dengan takwil. Insyaallah nanti kita akan nuajil al-ma'na ats-tsalits an ta'wil fil liqa'il qadim bi idznillah ta'ala wallahu ta'ala bis-shawab. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin.